Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 5H, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi yang kita pelajari hari ini menjelaskan pentingnya siklus air bagi makhluk hidup, menyebutkan peristiwa-peristiwa dalam teks non-fiksi, menjelaskan proses terjadinya siklus air, dan mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi. Menjelaskan pentingnya siklus air bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu penguapan atau evaporasi, pendinginan, tahap kondensasi, dan hujan yaitu presipitasi. Menjelaskan pentingnya siklus air bagi makhluk hidup. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Dengan adanya hujan, ketersediaan air di permukaan bumi dapat mencukupi kebutuhan makhluk hidup. Agar lebih mengetahui manfaat terjadinya siklus air bagi kehidupan, perhatikan uraian berikut. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan tersimpan sehingga memberikan cadangan air bagi makhluk hidup. Saat terjadi hujan, air dapat langsung terbawa arus sungai, jatuh di laut, atau membasahi daratan. Air hujan yang jatuh ke tanah akan terserap. Tanah dapat menyerap air karena dibantu oleh tumbuhan. Air akan tersimpan di dalam tanah hingga membentuk kolam-kolam atau sumur. Jika tidak ada akar tumbuhan, pori-pori tanah akan rapat sehingga sulit ditembus air. Air akan terbawa arus dengan membawa partikel-partikel tanah. Inilah yang menjadi alasan tumbuhan sangat penting untuk menjaga ketersediaan air di dalam tanah. Kedua, air hujan yang mengalir akan memenuhi sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas manusia dan hewan. Bagi manusia, beberapa manfaat air antara lain untuk minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan bagi hewan, beberapa manfaat air antara lain untuk minum, membersihkan tubuh, dan aktivitas lainnya. Yang ketiga, air di dalam tanah akan diserap tumbuhan untuk proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan untuk mendapat energi. Tumbuhan memerlukan air sebagai bahan baku dalam proses tersebut. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat inilah yang menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Oksigen akan dikeluarkan dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang memerlukannya, seperti manusia dan hewan. Yang keempat, siklus air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Siklus air sangat penting untuk menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Misalnya, ketika hujan turun, air tidak hanya membasahi permukaan bumi,
tetapi juga dapat menurunkan suhu sehingga lingkungan menjadi sejuk. Kelembapan, suhu, dan iklim di permukaan bumi harus dijaga tetap stabil agar dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Menyebutkan peristiwa-peristiwa dalam teks non-fiksi. Bacalah teks yang berjudul Ratusan Warga Kesulitan Mendapatkan Air Bersih pada buku tema 5H kalian, halaman 4-5. Teks non-fiksi adalah sebuah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata atau bersifat faktual. Contoh teks non-fiksi yaitu esai, biografi, teks jurnalisme, dan sebagainya. Untuk mengetahui proses peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks non-fiksi, hal yang perlu dilakukan adalah membaca dengan seksama, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Dan agar lebih mudah dalam mencatatnya, kalian dapat membuat peta pikiran ya anak-anak. Menjelaskan proses terjadinya siklus air. Berikut ini gambar yang Ibu ambil dari media belajar buku tema 5H Erlangga. Pada tahapan siklus air, yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Air berubah menjadi uap, dan uap air menuju atmosfer. Tahap selanjutnya yaitu kondensasi. Yaitu pendinginan. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan hingga membentuk awan-awan. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air. Dan karena semakin tebal dan tidak kuat menampung titik-titik air, maka selanjutnya tahap presipitasi, yaitu titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan dan salju. Untuk negara Indonesia, titik-titik air yang jatuh menuju permukaan bumi berbentuk hujan. Kemudian, setelah mencapai tanah, air hujan atau salju yang mencair akan meresap ke dalam tanah dan bergerak menuju danau, sungai, atau lautan. Dan siklus air terus terjadi seperti ini tahapannya anak-anak. Selanjutnya, mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan rekaan atau imajinasi penulis. Contoh teks fiksi yaitu cerpen, cerita bersambung atau cerbung, cerita rakyat, dan dongeng. Cerpen merupakan cerita pendek. Peristiwa dalam teks fiksi dibagi menjadi peristiwa pembuka,
peristiwa utama atau konflik cerita, dan peristiwa penutup. Anak-anak, selanjutnya tugas untuk kalian yaitu kalian cukup membaca teks non-fiksi yang berjudul Ratusan Warga Kesulitan Dapatkan Air Bersih pada buku tema 5H halaman 4-5, dan yang kedua, kalian membaca teks fiksi yang berjudul Airku, Takkan Lagi Aku Menyanyikanmu pada buku tema 5H kalian halaman 11-12. Kalian cukup memfotokan salah satu saat kalian sedang membaca teks non-fiksi maupun teks fiksi. Kalian boleh mengirim di web-based learning Angkasa atau di WA Japri Ibu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk terapkan 5M. Kurang ibu mohon maaf. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.